Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentu kita telah sering mendengar nama beliau, terutama ketika kita mengaji hadis. Banyak sekali kita temukan an Abi Hurairah, artinya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Banyak sekali kita jumpai. Bahkan kita sering dengar ketika kita melaksanakan sholat Jumat, saat Bilal bertugas membacakan an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta. Nah, itu salah satu contoh hadis dari Abu Hurairah. Jadi seringkali kita temukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah karena memang Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jika diurutkan dari hadis, jumlah hadis yang paling banyak diriwayatkan, maka Abu Hurairah adalah yang pertama. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Itu juga sering kita jumpai dalam kitab hadis, Ani bin Umar, seperti itu. Selanjutnya Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Selanjutnya yang keempat adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Beliau Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Itulah 4 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan Abu Hurairah adalah yang pertama dengan jumlah hadis yang diriwayatkan sebanyak 5.374. Abu Hurairah dilahirkan pada tahun 19 sebelum hijrah. Itu artinya ketika Nabi hijrah, Abu Hurairah berusia 19 tahun. Saat itu Abu Hurairah belum mengenal Islam dan belum masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriyah atau tahun ke-7 setelah Nabi hijrah, Abu Hurairah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Syams. Menurut pendapat ulama yang paling masyhur, nama Abu Hurairah sebelum masuk Islam adalah Abdul Syams. Setelah masuk Islam, nama beliau menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi adalah nama suku beliau. Beliau berasal dari Yaman. Suku Ad-Daws di Yaman. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Lantas Abu Hurairah itu apa bukan nama? Memang Abu Hurairah itu adalah bukan nama. Abu Hurairah itu adalah julukan. Abu Hurairah itu adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, suatu ketika Rasulullah pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Dan Rasulullah melihat di lengan baju Abu Hurairah. Kalau dulu orang Arab itu bajunya lengannya itu lebar sekali. Jadi dalam lengan baju beliau itu ada sesuatu. Lantas Rasulullah menanyakan, apa itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun menunjukkan ternyata itu adalah seekor anak kucing. Dari situlah akhirnya Rasulullah memberikan julukan kepada beliau Abu Hurairah atau Abu Hir. Dan ketika itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi lebih senang dipanggil dengan julukan Abu Hurairah. Kisah itu disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Selanjutnya, bila kita perhatikan, Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Itu artinya ada masa kurang lebih 4 tahun Abu Hurairah menjumpai dan bertemu dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 tahun ini tentunya waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya, seperti sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka ini jauh lebih lama dibandingkan Abu Hurairah. Jauh lebih lama bertemu, menjumpai, hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis lebih banyak dengan waktu yang sangat singkat, 4 tahun? Ini ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah karena Abu Hurairah termasuk Ahlus Suffah. Abu Hurairah adalah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di beranda masjid Nabi. Mereka hidup bersama Nabi, mereka sering berjumpa dengan Nabi, mereka makan pun bersama Nabi. Begitu pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tidak memiliki tempat tinggal dulu ketika itu. Sehingga Abu Hurairah sering bertemu dengan Nabi. Tentunya karena seringnya bertemu dengan Nabi, ini menjadikan alasan kenapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena tema-tema hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah banyak bertemakan tentang kehidupan sehari-hari Nabi. Seperti bagaimana Nabi istirahat, bagaimana Nabi mengenakan pakaian, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana cara Nabi berjalan. Semua tentang keseharian Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Itu alasan yang kedua. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi banyak jumlahnya karena tema-tema keseharian dan kehidupan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah karena kecerdasan dan kekuatan hafalan Abu Hurairah serta doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk Abu Hurairah. Dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, pernah suatu ketika Zaid bin Thabit didatangi oleh seseorang ingin menanyakan suatu permasalahan, namun Zaid bin Thabit menyarankan orang itu untuk datang kepada Abu Hurairah. Kemudian Zaid bin Thabit menceritakan pengalaman bersama Abu Hurairah. Suatu ketika Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, dan satu lagi sahabat sedang berada dalam masjid. Mereka bertiga ini sedang berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang Rasulullah duduk bersama mereka. Seketika itu mereka terdiam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lanjutkan apa yang kalian lakukan." Setelah itu Zaid bin Thabit dan satu sahabat lagi berdoa kepada Allah yang diamini oleh Rasulullah. Setelah itu Abu Hurairah berdoa. Dengan berdoa, Allahumma inni sa'iluka bimithli ma sa'alaka sahibaya wa as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku mohon kepadamu seperti apa yang dimohonkan oleh dua sahabatku ini. Dan aku mohon kepadamu ilmu yang tidak akan pernah dilupakan. Lalu Rasulullah mengamini doa Abu Hurairah tersebut. Dan Zaid bin Thabit serta sahabat yang satu lagi ini mendengar doa Abu Hurairah seperti itu. Zaid bin Thabit juga ingin. Tapi Rasulullah bersabda, "Qad sabaqakuma hadzal gulamud dausi." Kalian telah didahului oleh pemuda dari suku Daus ini. Itulah doa khusus dari Rasulullah untuk Abu Hurairah. Abu Hurairah juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah majelis, barang siapa membentangkan bajunya hingga selesai ucapan-ucapanku, maka dia tidak akan lupa dari apa yang telah dia dengar dariku. Seketika itu Abu Hurairah membentangkan bajunya hingga Rasulullah selesai menyampaikan sabda-sabda beliau. Setelah itu Abu Hurairah mendekap bajunya.
Ketika itu juga Abu Hurairah tidak pernah lupa dari hadis-hadis yang telah dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, karena masa hidup Abu Hurairah lebih panjang daripada sahabat lainnya setelah Nabi wafat. Jika kita perhatikan sahabat Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, beliau memimpin umat Islam sebagai khalifah selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Beliau wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Dan beliau wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau wafat karena sakit di usia 62 tahun. Dilanjutkan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab memimpin umat Islam selama 10 tahun. Selama 10 tahun, mulai dari tahun 13 Hijriah hingga tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dilanjutkan dengan kepemimpinan sahabat Sayyidina Utsman ibn Affan selama 12 tahun. 12 tahun dari tahun 23 Hijriah hingga tahun 35 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah karena terbunuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam selama 5 tahun. Selama 5 tahun mulai dari tahun 35 Hijriah hingga tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Sedangkan Abu Hurairah wafat pada tahun 58 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah wafat, masa hidup Abu Hurairah lebih panjang dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, terutama sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Sehingga dengan masa yang masih panjang ini, banyak kesempatan Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadis kepada umat Islam dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tambah lagi alasan yang kelima ini karena dalam masa hidup Abu Hurairah lebih banyak dihabiskan untuk belajar hadis, menerima hadis, dan menyampaikan hadis kepada umat Islam dibandingkan masa hidup Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam masa hidupnya, dalam masa pemerintahan umat Islam lebih fokus kepada memerangi orang-orang yang mengingkari zakat. Karena setelah Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang murtad dan mengingkari kewajiban zakat. Karena mereka berkeyakinan setelah Rasulullah wafat, otomatis ajaran Islam juga sudah tiada. Itu pendapat mereka. Dan Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka yang mengingkari zakat. Dalam masa 2 tahun. Dilanjutkan dengan masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih fokus pada perluasan kekuasaan Islam. Bahkan ketika itu, wilayah-wilayah yang dulunya dalam kekuasaan Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dilanjutkan dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman fokus pada perluasan kekuasaan Islam. Ditambah lagi dengan pengumpulan Al-Quran. Sayyidina Ali dihadapkan dengan fitnah internal dalam Islam. Itulah kehidupan sahabat Khulafaur Rasyidin yang lebih fokus pada pemerintahan dan kemaslahatan umat Islam. Sedangkan Abu Hurairah lebih banyak waktunya untuk menyampaikan hadis, mengajarkan hadis kepada umat Islam. Sehingga jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi banyak. Bahkan Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Itulah berarti ada 5 alasan kenapa Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jika dirangkum, yang pertama karena Abu Hurairah adalah termasuk ahlu suffah, orang-orang yang tinggal di masjid, yang tinggal di beranda masjid Nabi, hidup bersama Nabi, otomatis mereka lebih sering bertemu dengan Nabi. Yang kedua, karena tema-tema hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah banyak tentang tema keseharian Nabi SAW.
Yang ketiga, kecerdasan dan kekuatan hafalan Abu Hurairah, serta doa langsung dari Rasulullah khusus untuk Abu Hurairah. Yang keempat, masa hidup Abu Hurairah setelah Nabi wafat jauh lebih panjang dibandingkan masa hidupnya sahabat yang lainnya, seperti sahabat Khulafaur Rasyidin. Jadi Abu Hurairah lebih banyak waktu untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Dan yang kelima adalah karena keseharian Abu Hurairah memang fokus untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi. Dibandingkan sahabat Khulafaur Rasyidin, mereka lebih fokus pada pemimpinan umat Islam, kepemimpinan umat Islam, kemaslahatan umat Islam. Masa kecil Abu Hurairah sebagai seorang yatim dan hidup sebagai orang miskin. Bahkan Abu Hurairah pernah bekerja sebagai seorang buruh pada seseorang yang bernama Ghazwan. Tapi pada akhirnya ketika beliau sudah dewasa, beliau menikah dengan putri dari majikannya, yaitu Barrah binti Ghazwan. Ini juga dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, "Kuntu ajiran li Barrah binti Ghazwan bi'uqbati rijli wa ta'ami batni." Kata Abu Hurairah, dulu aku adalah seorang buruh. Buruhnya seorang pegawainya Barrah binti Ghazwan. Hanya sekedar untuk mengisi perut, kata Abu Hurairah. Wa kanal qaumu idza raqibu suqtu bihim. Jika mereka ini menaiki kendaraan, aku yang menuntunnya. Wa idza nazalu khadamtuhum. Jika mereka turun kendaraan, aku melayani mereka. Fazawwajani Allah fahiya imraati. Lantas Allah mentakdirkan aku menjadi suaminya. Maka dia sekarang adalah sebagai istriku. Barrah binti Ghazwan itu menjadi istrinya Abu Hurairah. Wa ana idza raqibal qaum raqibtu. Jika mereka menaiki kendaraan, maka sekarang aku pun juga menaiki kendaraan. Itu kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dulu ketika masa mudanya sebagai seorang yang miskin, tapi pada masa-masa dewasanya, pada akhir hidupnya, beliau menjadi orang yang istimewa. Bahkan beliau pada masa Khalifah Umar ibn Khattab diangkat menjadi gubernur Bahrain. Kemudian pada masa pemerintahan Umayyah, beliau Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Madinah hingga beliau wafat pada tahun 58 Hijriah pada usia 78 tahun. Begitulah cerita singkat tentang Abu Hurairah dan kenapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat Nabi yang lainnya. Padahal waktu bersama Nabi, Abu Hurairah sangat singkat dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat dan bisa kita bagikan untuk generasi-generasi kita mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.